Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Oke, yang pertama kita pahami dulu terkait sifat-sifatnya. Untuk sifat-sifat yang perlu kita pahami itu ada dua. Yang pertama, kalau misalkan diketahui fx itu sama dengan konstanta, ya, maka nanti turunan itu ditunjukkan dengan f aksen itu bernilai 0. Contoh, misalkan diketahui fx-nya adalah 1000, langsung angka, maka nanti f aksen x-nya itu adalah 0. Kemudian untuk yang kedua, ketika ada gx, fungsi gx sama dengan ax pangkat n, maka nanti g aksennya itu bisa didapatkan dengan cara a kali pangkatnya, berarti pangkatnya n, kemudian x pangkat dikurangi 1. Oke, nah contoh, misalkan diketahui gx itu adalah 8x pangkat 3, maka nanti g aksen x 8 kali 3, x 3 kurangi 1. Berarti 24x kuadrat. Itu adalah g aksen x. Seperti ini. Sampai situ paham ya penggunaannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang turunan fungsi yang menggunakan U kali V dan juga U per V. Oke. Untuk poin pertama, ketika fx sama dengan UV, cara yang harus kita lakukan itu adalah untuk menentukan turunannya, kita bisa menggunakan rumus U aksen dari variabel X dikali V variabel X ditambah UX kali V aksen X. Sedangkan untuk yang fx sama dengan U per V, maka turunannya menjadi U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kurang lebih seperti ini. Kak, belum terlalu paham. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya. Sini aja, contoh. Misalkan kita punya fx sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 kali x pangkat min 5. Nah, yang kalian lihat ini itu bentuknya seperti yang U kali V. Kok bisa? Yang ini adalah U-nya dan yang ini adalah V. Nah, kemudian kita harus mencari U aksen sama V aksennya. Jadi kita tulis dulu U-nya itu adalah x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3, sedangkan U aksennya berarti kita turunkan menjadi 4x pangkat 3 plus 12x kuadrat. Kak, bingung. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Ini kan tidak ada angkanya di depan x, berarti itu ada angka 1. Lalu pangkatnya 4, kita kalikan 4, lalu x pangkat dikurangi 1, ditambah ini depannya ada angka 4, kita kalikan dengan pangkatnya, x 3 min 1. 4x pangkat 3 tambah 12x kuadrat. Itu adalah U aksen. Selanjutnya, V diketahui x pangkat min 5, berarti V aksen sama dengan 1 kali pangkatnya min 5, x min 5 min 1, maka menjadi min 5x pangkat min 6. Oke, kalau sudah berarti kita akan tes ya. Tadi rumusnya F aksen dari X yang UV itu berarti U aksen V plus UV aksen. Sekarang kita masukkan U aksennya itu adalah 4x pangkat 3
plus 12x kuadrat dikali V adalah x pangkat min 5 ditambah U-nya adalah x pangkat 4 plus 4x pangkat 3, V aksennya adalah min 5 x pangkat min 6. Kemudian dari situ kita coba kalikan. Ini kita kalikan berarti kan 4 x pangkat 3 kali x pangkat min 5. Lalu ini kita kalikan plus 12x kuadrat x pangkat min 5 tambah min 5 atau gini ya, min 5x pangkat min 6 kali x pangkat 4 tambah min 5x pangkat min 6 kali 4x pangkat 3 sama dengan 4x pangkat min 2 tambah 12. Kenapa min 2? Karena 3 dikurangi 5 ya. Pangkatnya bisa kita total, konsep eksponen. Kemudian 12x pangkat, atau gini aja deh biar paham. 3 min 5 tambah 12x 2 min 5 tambah, ini kan min 5 kali depannya kan nggak ada angka, berarti kali 1 ya. Maka kita langsung aja ubah min 5 x min 6 plus 4 min, ini berarti 20 x pangkat min 6 plus 3 sama dengan 4x min 2 tambah 12x min 3 min 5x min 2 min 20x min 3. Nah, kalau sudah kita lihat pangkat yang sama, itu ada ini x pangkat min 2. Oke, di situ ada 4x. Berarti gini ya, 4, di sini min 5. Lalu kita kalikan x pangkat min 2 ditambah 12 min 20 kali x pangkat min 3. Oke, 4 dikurangi 5 itu min 1, berarti min x pangkat min 2. 12 min 20 berarti min 8 x pangkat min 3. Jadi ini adalah f aksen dari x-nya. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua, di sini ada bentuk fungsi, tapi bentuknya pecahan ya. Nah, ini, itu kita bisa gunakan yang tadi bentuk ketika ada suatu fungsi, U per V, maka nanti turunannya itu menggunakan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nanti kita pakai ini. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Yang pertama nilai U-nya, berarti yang atas yaitu X min 5, turunannya berarti 1 ya, dari ini, X itu kan X pangkat 1, berarti kita turunkan menjadi 1. Terus V-nya itu adalah 3X plus 1, V aksen berarti 3. Nah, kalau sudah, maka G aksen X sama dengan U aksen, yaitu 1 kali V 3X plus 1 min U X min 5 V aksen 3 per V kuadrat. 3X plus 1 kuadrat sama dengan 3X plus 1. Kemudian ini dikalikan 3X ya. Min 3X ini dikalikan min 15 per 3X plus 1 kuadrat. Kemudian sama dengan 3X plus 1 min 3X, ini kalikan, ini juga kalikan jadi plus 15 per 3X plus 1 kuadrat.
Kalau sudah, ini hilang. 15 plus 1 berarti 16 ya. 16 per 3x plus 1 kuadrat. Itu adalah G aksen. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang aturan rantai. Jadi, misalkan ada fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 1 pangkat 6. Nah, di sini kita misalkan 3x kuadrat plus x min 1 itu adalah ux. Sehingga bentuknya menjadi fx sama dengan ux, lalu kita pangkatkan 6. Oke, atau kita juga bisa menulis gini, fx itu sama aja nilai y ya teman-teman ya. Jadi y sama dengan fx sama dengan u pangkat 6. Nah, selanjutnya kalau aturan rantai itu dy per dx itu artinya turunan sama dengan dy per du kali du per dx. Kalau sudah di situ ada dy per du, berarti kita turunkan yang ini. 6 pangkatnya, u pangkat 5. Oke. Kalau sudah, du per dx itu berarti turunan dari u-nya. Ya. Turunan dari u berarti u-nya kan tadi ini. Turunannya berarti kita cek dulu ux itu adalah 3x kuadrat plus x min 1. Berarti u aksen dari x itu adalah 3 kali 2 x pangkat 1 plus 1. Atau 6x plus 1. Berarti kita masukkan 6x plus 1. Kalau sudah, berarti kita masukkan 6. U-nya adalah 3x kuadrat plus x min 1. Kita kalikan, pangkat dulu, pangkat 5, kalikan 6x plus 1. Nah, ini adalah hasil dari f aksen x menurut aturan rantai.